Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang di sini yang memiliki ikatan jiwa dengan kamu, ya. Dia memiliki keterikatan yang kuat dengan kamu. Dia sangat bisa merasakan apa yang kamu rasakan, ya, karena ada keterikatan yang kuat itu. Dan sayangnya sekarang sudah berpisah. Tapi ya, karena mungkin memiliki keterikatan yang kuat itu ya, sehingga dia itu merasakan kayak sedih banget di sini, kemudian merasa kehilangan kamu banget, terus itu kepikiran kamu terus, ya bahkan dia kayak menjalani hidup atau misalkan gini, untuk memikirkan masa depan dia aja kayak blur gitu loh. Kayak nggak tahu harus berbuat apa, dia takut banget masa depannya tanpa kamu, gitu ya. Dia tidak yakin akan masa depannya bila tanpa kamu, seperti itu. Karena itu ada eh, ikatan jiwa di sini, apa sih namanya ya? Hmm, ada koneksi jiwa di sini kalau aku lihat ya. Mungkin pernah eh, kamu dengan dia itu membuat janji atau kontrak jiwa, ya janji misalkan dia pernah ngomong bahwa dia akan menikahimu atau apa janji pertemuan secara fisik seperti itu ya. Intinya dia pernah punya janji, tapi sampai sekarang udah berpisah pun belum ada yang terrealisasi. Seperti itu. Dan kalau aku lihat mungkin di sini kamu dengan dia itu sebenarnya kalau misalkan bersama itu sama-sama ngerasa bahagia ya, ngerasa senang-senang aja gitu. Bahkan kalian ini satu sama lain saling menikmati loh kebersamaan bersama jika kalian masih bersama kemarin gitu ya. Kayak ya nggak ada gini, maksudnya itu nyaman ya, kayak nggak risih, kayak nggak ada pikiran bahwa kita nggak cocok kayak gitu. Ya, ketika kalian masih bersama kemarin, kalian itu merasa nyaman-nyaman aja, malah satu sama lain itu merasa bahagia. Malah berpikirnya bahwa nih orang yang tepat nih menurut gua gitu ya. Jadi kayak dia memikirkan dia ketika melihat kamu itu kayak menganggap kamu sumber kebahagiaannya, kamulah orang yang memang dia inginkan seperti itu. Ya, kamu cocok dengan aku seperti dan kamu pun seperti itu. Kamu dari hati itu udah klik gitu sama dia kayak wah ini nih kayaknya orang yang tepat, ini yang memang pantas untuk aku miliki gitu ya, untuk aku jadikan pasangan seperti itu. Jadi memang dari hati yang sudah mengatakan itu. Cuman karena saat ini kalian sudah berpisah, aku lihat kayaknya ini lagi pada sibuk sama teman-teman kayak gitu ya. Having fun dengan teman-teman di sini. Bahkan mungkin salah satu dari kalian sudah ada yang mencoba untuk move on atau mungkin sudah move on di sini dan happy single, having fun aja kayak gitu. Menikmati momen-momen dalam hidup gitu ya. Atau mungkin kalian berdua sama-sama seperti itu. Sama-sama lagi have fun dengan diri sendiri, ya sering kumpul-kumpul dengan teman-teman, mencoba untuk move on ya, happy single, yang saya kayak gitu aja ya. Ini lebih ke kayak masih ego gitu sih sebenarnya ya. Entah ini kamu ataupun dia sama-sama ego. Karena di sini sebenarnya ada yang dari perasaan kalian itu ada yang ingin menghubungi duluan gitu loh. Ada yang ingin ingin menghubungi gitu ya. Ada yang ingin menghubungi. Cuman karena masih ego dan karena masih marah, sehingga kayak, lah udahlah nanti akhirnya kayak mengabaikan gitu ya, mengabaikan. Sebenarnya dari hati itu pengen adanya komunikasi, ayo dong kamu komunikasi duluan gitu atau aduh pengen deh menghubungi dia. Tapi karena di sini masih ada rasa marah
ya, karena ego itu sehingga saling mengabaikan. Jadi ini karena permainan ego ya, sama-sama ingin mengutamakan ego. Jadi nggak ada yang duluan untuk berkomunikasi. Di sini aku lihat sebenarnya kamu mau komunikasi dengan dia, tapi kayak males lah. Mungkin kamu kayak udahlah, akhirnya mengabaikan. Dan dia pun begitu. Dia tuh sebenarnya pengen menghubungi kamu, tapi mungkin dia melihatnya kamu kayaknya lagi marah atau lagi males gitu ya, mau apa namanya, berinteraksi dengan kamu. Jadi ya udah, akhirnya dia pura-pura mengabaikanmu atau dia mengabaikanmu. Seperti itu ya. Jadi intinya saat ini itu masih sama-sama ego. Tapi masih sama-sama merasakan satu sama lain karena di sini kan ada koneksi jiwa gitu ya. Sama-sama ingin merasa dekat tapi dihalangi oleh ego. Seperti itu ya. Dan juga di sini masih ada kemarahan, masih ada sifat ingin mengabaikan, masih ingin have fun dengan diri sendiri, happy single. Seperti itu ya. Jadi karena masih ada yang marah sehingga egonya masih wah kenceng-kencengnya nih gitu ya. Jadi pengen menghubungi tapi nanti aja lah gitu. Oke, kemudian saat ini tuh baik kamu atau mungkin dia ini lagi saling stalking gitu ya. Lagi pengen cari-cari tahu keberadaan atau situasi atau apa yang dilakukan si kamu. Misalkan ini dia. Kalau misalkan dia, maka ini dia sedang mencoba untuk bersikap eh, rendah hati untuk cari-cari tahu tentang kamu, ya biar dia tahu tentang apa yang kamu lakukan sekarang, sedang siapa kamu, sekarang sedang sedang dengan siapa kamu gitu ya. Dan saat ini dia sedang mencoba untuk menyembuhkan rasa sakit hati, ya intinya healing lah ya. Atau mungkin dia memang lagi sakit secara fisik, jadi dia juga ingin healing dulu. Dan ya saat ini tuh lagi sering mantauin kamu, sering stalkingin kamu, sering cari-cari kabar tentang kamu. Dan mungkin kamu juga sesekali sering kayak gitu ya. Sering tiba-tiba tadinya kamu memblokir dia, kamu buka blokiran kamu gitu ya, kamu lihat apa yang sedang terjadi dengan dia, abis itu nanti kamu blokir lagi, kayak gitu. Ya, jadi masih ada energi saling memantau. Kalau aku lihat di sini. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Apa sih yang ingin dia ungkapkan sebenarnya? Kenapa masih jaim-jaiman gini? Kenapa masih memiliki rasa ego seperti ini? Karena dia masih nggak bisa berhenti memikirkan kamu. I cannot stop thinking about you. Jadi kata dia, dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Ya, karena ada di dekat kamu itu sudah membuat dia ngerasa candu banget, ngerasa apa ya, mm, apa ya, memabukkan, ya kecanduan, memabukkan, merasa nyaman, merasa enak ngefly gitu ya, merasa bahagia, merasa ya like a home kayak gitu, nyaman, merasa diperhatikan, ya merasa aman gitu loh. Ya intinya intoxicating, kecanduan banget dia udah sama kamu. I hate who I really am from you. Oke, okay. Masih ada yang dia sembunyikan sebenarnya dari kamu. Makanya mungkin di sini kenapa dia ingin menghubungi kamu tapi masih jaim, masih pura-pura mengabaikanmu karena mungkin masih ada yang dia sembunyikan dari kamu sehingga dia belum siap untuk terbuka atau jujur tentang apa yang dia tutup-tutupi dari kamu. I don't know how hard it was to let you go, kata dia. Kamu nggak tahu kan betapa beratnya bagi dia untuk melepaskan kamu pergi. Makanya walaupun kalian berpisah, masih ada energi stalking, masih sering stalkingin kamu. Karena sebenarnya memang berat untuk melepas kamu begitu saja. Karena memang begitu berat bagi dia untuk tidak tahu tentang atau pura-pura tidak tahu tentang kamu. Itu masih ada rasa kekhawatiran dia bahwa kamu mungkin sudah bersama yang lain, masih ada kekhawatiran bahwa ini benar-benar berakhir seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini berat, apa ya, melepas kamu
dari dia atau tidak mempertahankan kamu dalam sisi dia, di dalam sisi dia gitu. I wonder if you are happy without me. Bahkan dalam stalkingnya pun dia ingin tahu apakah kamu bahagia ya tanpa dia gitu ya. Dan ternyata di sini dia lihat ya kamu bahagia-bahagia aja tanpa dia. Ya jadi pupus harapan dia. Ya dia berharap kamu ya merasa kehilangan juga sama seperti dia merasa kehilangan dirimu tanpa di sisi dia kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh energi memantau dia juga itu ya karena dia ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa dia. Ternyata ya aku lihat kamu bahagia-bahagia aja di sini ada girl talk di situ. Kemudian sometimes I stay awake thinking about you. Ya, jadi dia ini terkadang tuh ya sering banget terbangun dari tidurnya atau mungkin bahkan sampai insomnia dia itu ya nggak bisa tidur karena selalu memikirkan kamu gitu ya karena tiba-tiba kepikiran kamu akhirnya dia terbangun dari tidurnya ya mungkin di malam hari ya di malam hari dia tiba-tiba kepikiran kamu akhirnya pas lagi tidur kaget gitu kan ya kok kepikiran kamu gitu akhirnya insomnia nggak bisa tidur lagi seperti itu karena selalu eh, kepikiran kamu terus. I don't feel like I deserve you. Ya dia merasa tidak pantas mendapatkan kamu tapi dia juga tidak mau kehilangan kamu, tidak bisa melepas kamu begitu saja atau membiarkan kamu pergi darinya. Kayak mana dong? Ya, jadi dia merasa kayak rendah diri untuk kamu, ya, dia merasa insecure dengan kamu, merasa tidak pantas untuk kamu, tapi dia juga dalam hatinya tidak menginginkan kamu pergi dari dia, tidak ingin melepaskan kamu pergi, seperti itu. Nah, jadi di sini ada mana tadi ya? Di sini ya. I wonder if you are happy without me. Jadi, ah, you know, you don't know how hard it was to let you go. Ya, dia tidak bisa, dia berat gitu ya. Dia berat melepaskan kamu pergi. Terus di sini aja I can let you go. Dia tidak bisa membiarkan kamu pergi begitu saja. I'm sorry, I hurt you. Aku minta maaf, aku telah menyakitimu. I didn't realize what I had until it was gone. Um, Ketika semuanya sudah hilang ya ketika kamu sudah pergi sudah menghilang di sini dari dia baru sadar betapa berharganya dirimu ya saat dia masih memiliki kamu sebenarnya sosok yang berharga baginya itu tidak dia hargai tidak dia pedulikan tidak dia rawat tidak dia syukuri ya tidak dia perhatikan ketika kamu sudah pergi dia baru merasakan wah kehilangan banget dia merasa kayak apa ya dia merasa kayak benar-benar ada sesuatu yang benar-benar hmm, dia salahi gitu loh karena telah membiarkan kamu begitu saja gitu loh ya jadi kayak ada yang hilang dari hidup dia ada sesuatu yang tidak lagi dia miliki seperti itu ya itu kamu kalau misal kayak kita lah ya kalau misalkan kita punya barang yang paling kita suka tiba-tiba hilang itu kan panik banget kan panik sedih ya kayak hampa kepikiran terus nah yang seperti itu sama lah dengan dia ketika dia sadar sudah kehilangan kamu baru mengerti betapa berharganya kamu bagi hidup dia tuh ya jadi kamu memang sebenarnya orang yang memang dia inginkan orang yang berharga bagi dia bahkan di sini dia sering berfantasi tentang kamu ya wah berfantasi itu banyak hal ya mungkin gairah seksualnya di situ ya dia berfantasi dengan kamu kemudian apalagi mungkin dia berfantasi tentang kalian menjadi keluarga di masa depan atau bagaimana banyak hal yang dia fantasikan tentang kamu intinya di sini dia sering sekali berfantasi tentang kamu dan itu tentang banyak hal. I want a future with you. Aku ingin bersamamu di masa depan. Ya, aku ingin masa depanku bersamamu, kata dia. Jadi, ini harapan-harapan dia sih, keinginannya dia. I wanna make thing right. Ya, dia sedang cari cara gimana ini bisa berjalan dengan baik.
Jadi dia saat ini tuh sedang cari cara gimana untuk memperbaiki keadaannya, ya. Oke, kita cari kenapa sih dia ini ada rasa insecure sama kamu, ada rasa bersalah sama kamu. Ada apa? Kenapa? Dan kenapa juga kalian berpisah? Padahal di sini dia sama kamu sebenarnya juga sama-sama saling suka, sama-sama saling cinta. Jadi sebenarnya ada apa dengan kalian? Aku rasa kamu berdealing dengan seseorang yang di sini dia tuh punya suatu kebiasaan yang sampai dari dulu sampai sekarang itu belum bisa berubah. Ada suatu kebiasaan, entah apa itu. Ya, tapi kalau mungkin kamu tahu, ya mungkin kamu tahu kebiasaan dia apa, tapi dia ini punya kebiasaan. Dan mungkin dia juga punya suatu hobi sampai yang punya organisasi gitu loh. Apa sih punya kayak grup tim atau apalah namanya kayak misalkan geng motor kayak gitu ya atau klub mobil atau apa klub olahraga atau apa seperti itu dia kayaknya punya punya itu ya masuk dalam sebuah klub-klub kayak gitu deh. Dia orang yang sangat pintar sekali mengendalikan diri. Sehingga itu, ya, sebenarnya dia kangen, sebenarnya dia cinta, tapi pura-pura dia mengabaikan kamu, pura-pura kayak nggak butuh kamu, seperti itu. Ya itu, karena ini King of Swords. Dia pintar sekali mengendalikan dirinya. Orangnya juga kalau aku lihat modis ya, modis, terus itu sangat analitis banget dalam segala sesuatu. Kalau dia melakukan suatu pekerjaan atau dalam hubungan ini juga ya dia analis banget ya. Dia perhatikan banget, dia nilai, dia evaluasi seperti itu. Kalau aku lihat juga orangnya di sini sebenarnya jujur, ya jujur. Orangnya juga beretika, orangnya juga bermoral. Bahkan orang ini adil kalau aku lihat sih, ya adil dia, adil. Mungkin mungkin bisa jadi pekerjaan dia di bidang militer, kepolisian, atau jaksa, pengacara, hukum, ya yang berhubungan dengan hukum kayak gitu ya. Penegak hukum gitu. Oke, kalau misalkan bukan dari itu pekerjaannya ya mungkin dia memang orang yang adil. Dia dia tahu hukum gitu ya. Atau mungkin dia tahu hukum gitu loh. Ya, jadi hidupnya itu sesuai dengan aturan. Kalau aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat di sini dia itu sangat apa ya, bukan sangat terstruktur banget dalam. Oke, sorry ya, ada masalah tadi ya. Aku denger record ternyata aku dengerin lagi videonya. Ternyata ada masalah di mic-nya. Jadi aku ulang lagi aja. Hmm, Oke, tadi kalau nggak salah sih di King ya, King of Sword. Jadi orangnya agak tirani ya, orangnya agak mendominasi hubungan. Kalau orangnya tuh agak seperti pemimpin gitu, selalu ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa atau dia seorang pemimpin gitu ya. Mungkin juga dia itu dalam karirnya juga mungkin ada yang seorang pemimpin di sini mungkin apa direktur atau apalah seperti itu ya, atau bosmu atau gimana. Orangnya berpikir logika, orangnya rasional di sini kalau aku lihat ya. Terus itu dia orangnya bisa setia, orangnya sayang banget dengan keluarga atau orang-orang terdekatnya ya. Dia sangat-sangat menyayangi atau sangat-sangat melindungi orang-orang terdekatnya. Kemudian aku lihat di sini dia itu orang yang bisa diandalkan. Bahkan aku lihat orang yang gimana ya, sangat sangat mematuhi aturan ya, sangat-sangat mematuhi aturan. Kalau misalkan pun ini bekerja ya, dia itu benar-benar sangat serius banget. Jadi kalau mungkin selama ini kamu merasakannya lah, kalau misalkan dia lagi sibuk kerja, dia tuh nggak mau diganggu banget sama kamu kayak gitu ya. Dan
Aku lihat juga orangnya sangat terstruktur, bahkan kalau misalkan dia itu mau bekerja, itu kayak buat jadwal dulu agar waktu yang dia keluarkan untuk bekerja itu benar-benar efektif dan tidak terbuang sia-sia kayak gitu ya. Kemudian di sini ada two of wands yang dimana di sini kalau aku lihat two of wands itu ada jarak di antara kalian. Mungkin memang ya kalian LDRan atau mungkin di sini ada yang baru berpindah, sehingga ini juga lah yang menjadi salah satu kenapa hubungan kalian bisa berakhir seperti ini. Karena jarak ya, jadi sulit untuk bisa ada pertemuan dengan intens gitu jarak. Terus itu saat ini tuh hubungan kamu dengan dia udah nggak seperti dulu lagi, nggak seharmonis dulu lagi, nggak seperhatian dulu lagi ya. Bahkan mungkin udah lebih jarang lagi komunikasi di sini kalau aku lihat ya, karena memang kalau aku lihat juga memang dari dulu komunikasi kalian itu memang jarang dan sekarang itu udah lebih tambah jarang lagi. Aku lihat tuh si dia ini kayak menghindari kamu ya. Dia ini menghindari kamu karena merasa mungkin ya itu karena ada jarak juga kan. Jarak terus itu juga kalau aku lihat di sini merasa hubungan ini sudah semakin monoton, makin hambar, makin stuck ya, nggak ada perkembangannya juga. Tapi walaupun saat ini kalian itu berpisah, walaupun saat ini dia merasa hubungan ini stuck gitu ya, dia tetap nggak bisa melepaskan kamu. Kenapa? Karena dia ini takut sekali kalau dia itu sendirian. Dia orang yang takut sekali ditinggalkan. Dia orang yang takut sekali sendirian. Makanya di sini dia yang meninggalkan kamu. Dan walaupun dia meninggalkan kamu, dia kayak nggak bisa seutuhnya melepaskan kamu. Makanya di sini kayak dia tiba-tiba menghilang gitu aja tanpa ada kata-kata kita putus atau kita berakhir. Enggak, tiba-tiba dia udah menghilang aja. Karena gini, kalau misalkan dia berubah pikiran di suatu hari nanti gitu, kalau dia nggak ngomong ada kita berpisah, maka dia dengan gampang gitu loh datang lagi ke kamu, terus nanti ngejelasin dengan alasan apa kayak gitu ya. Makanya karakter orang ini tuh seperti itu, nggak jelas ya. Suka ya hilang-hilangan aja, tiba-tiba ngeghosting, tiba-tiba nggak ada komunikasi, tiba-tiba nggak ada kabar seperti itu. Terus itu saat ini ya, kalau aku lihat dia itu lagi banyak berpikir bagaimana dia harus bersikap terhadap kamu, bagaimana apa yang harus dia lakukan dengan keadaan sekarang, keadaan dia bersama kamu sekarang. Apalagi kalau di sini udah LDR, terus itu dia pernah berbuat salah sama kamu, ya, dia bingung harus berbuat apa gitu ya. Jadi kayak dia itu ditempatkan pada situasi dua pilihan antara tetap bersama kamu tapi dia nggak bisa fokus ya, karena kan hubungan sekarang tuh udah mulai monoton gitu ya, nggak fokus dengan kamu, atau pergi dari kamu tapi dia harus menanggung rasa cintanya ke kamu, harus dia tahan kayak gitu. Sehingga kalau aku lihat sih ending-endingnya juga nanti dia akan mengambil suatu keputusan yang menguntungkan bagi dia. Ya akan ada komunikasi lagi dari si dia ya, dan di sini dia akan menyelesaikan menyelesaikan masalah di antara kalian yang sempat tidak terselesaikan ya selama ini. Ada masalah mungkin yang sudah mendarah daging atau ya udah lama gitu atau sampai sekarang belum terselesaikan, maka dia aku lihat di sini nanti akan membuka lagi komunikasi dengan kamu dan mencoba untuk ngajak kamu yuk kita selesaikan masalah ini kayak gitu. Karena gini, sejujurnya dia sadar selama dia berpisah dengan kamu, dia itu kehilangan sosok seseorang yang selalu perhatian sama dia, sehingga ketika nanti dia datang berarti dia tuh udah nggak kuat banget menahan diri tanpa perhatian kamu. Jadi dia pengen menarik kembali perhatian dari kamu, dan ya dengan cara itu ya cara apa menyelesaikan masalah itulah untuk bisa menarik perhatian kamu lagi. Terus itu juga kalau aku lihat saat ini tuh dia sedang mencoba cari cara atau teknik berkomunikasi yang baik agar bisa komunikasi dari waktu ke waktu dengan kamu secara intens kayak gitu. Karena selama ini kan komunikasi buruk ya, komunikasi jarang banget, jelek banget komunikasinya. Sehingga itu tadi ya, karena dia ingin selalu diperhatikan dengan kamu, maka dia akan mencoba untuk
berkomunikasi, gimana cara teknik berkomunikasi yang baik. Selama berpisah ini aku lihat kehidupannya ternyata nggak senang ya, sedih, nggak bahagia, penuh dengan kesedihan. Karena gini, dia ini merasa bersalah loh sama kamu, merasa bersalah, merasa malu, ya merasa nggak enak sama kamu, ya merasa apa ya, ya kayak insecure lah gitu sama kamu. Karena gini, dulu itu dia ternyata sempat berselingkuh dari kamu, ya dia ini pernah selingkuh, dia ini pernah berbohong sama kamu, pernah banyak menyembunyikan rahasia dari kamu. Bahkan juga dia ini punya riwayat masa lalu yang mungkin kelam. Dia pernah mungkin membuli orang, dia mungkin pernah berbuat jahat apa gitu ya, tapi intinya dia pernah punya masa kelam, sehingga dia tuh ngerasa kayak merasa tidak pantas bersama kamu atau bersanding dengan kamu. Mungkin kamu orangnya polos, atau kamu mungkin orang yang lurus-lurus aja hidupnya, nggak apa ya, nggak punya masa kelam gitulah ya, seperti dia masa kelamnya. Jadi dia merasa kayak kok bisa sih dia itu mendapatkan sosok seperti kamu gitu ya, dijodohkan, dipertemukan dengan yang seperti kamu gitu. Jadi saat ini tuh dia ngerasa kayak bersalah banget dan merasa malu banget sama kamu. Kalau aku lihat sebenarnya dia tuh pengen banget berkomunikasi dengan kamu. Jadi sebenarnya di sini not today itu tuh yang pengen komunikasi tapi masih ditunda itu kayaknya dia ya. Dia yang ingin sekali berkomunikasi dengan kamu tapi masih dia tunda karena dia itu tadi, dia masih merasa malu sama kamu, dia masih merasa bersalah sama kamu. Dan karena itu ego ya, karena masih ada ego yang cukup kuat dari dia, sehingga dia masih gengsi mau berkomunikasi, mau menghubungi kamu kayak gitu ya, masih ada rasa gengsi, masih takut gitu ya untuk memulai duluan komunikasi dengan kamu. Karena gini, dia tahu bahwa kalaupun dia komunikasi dengan kamu dan kalian mau menyelesaikan masalah di antara kalian, dia tahu bahwa nanti endingnya juga nih bakalan ada pertengkaran juga nih kayak gitu. Nah, tapi kalau dia udah komunikasi, berarti dia itu sudah siap mental untuk menghadapi pertengkaran dengan kamu ataupun kesalahpahaman atau amarah dari kamu ya. Karena kalau aku lihat di sini kan dia yang banyak salah sama kamu ya, atau setiap ada masalah di hubungan ini pasti gara-gara dia yang berperilaku tidak baik terhadap kamu. So kalau aku lihat di sini dia belum siap ya untuk berkomunikasi dengan kamu, karena ya itu masih egonya tinggi dan mentalnya masih mental kerupuk kalau aku lihat di sini ya. Oke, memang ini adalah orang masa lalumu, kuat sekali nih ya, ada the Fool. Dia memang pernah menjalin suatu hubungan dengan kamu dan sejujurnya dia merasa bersyukur banget loh pernah menjalin hubungan dengan kamu atau pernah dekat dengan kamu atau mengenal kamu. Ada kamu di sisi dia, ada kamu hadir di kehidupan dia, dia merasa sebenarnya sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena di sini kamu itu orang yang benar-benar tulus. Kamu itu orang yang selalu sangat perhatian sama dia, bahkan selalu membantu dia di kala dia kesulitan. Selalu adanya hadirmu di kala dia kesulitan, selalu kamu itu menerima dia lagi dan selalu menghargai dia. Itu ya, sosok kamu itu di mata dia seperti itu. Sehingga di sini dia merasa bahagia ya dulu saat masih bersama kamu. Nah, kenapa sih membuat hubungan ini kok bercerai-berai seperti ini ya, berpisah ini? Ya karena itu dia belum ada kesiapan dalam berkomitmen. Dia masih belum siap. Dia masih ragu tentang diri dia ya. Dan aku lihat di sini tuh dia juga masih ada rasa insecure dengan kamu, merasa tidak aman dengan kamu, sehingga perasaan itulah yang membuat akhirnya hubungan kalian ini retak, akhirnya membuat hubungan kalian ini hancur seperti itu ya. Jadi memang dari dirinya aja yang belum siap gitu, mungkin juga memang secara mental belum siap atau mungkin secara finansial yang belum siap, sehingga di sini dia apa ya, yo hubungannya kayak gini nggak jelas kayak gitu. Bahkan situasi sekarang dia kan lagi nggak tahu ya harus berbuat apa, mau datang ke kamu tapi malu, masih ada rasa bersalah, sehingga saat ini kalau aku lihat dia juga kan belum siap juga untuk berkomitmen ya.
ternyata nggak cuma sama kamu gitu loh. Dia siap berkomitmen atau enggaknya, ternyata dengan yang lain pun begitu. Karena saat ini sejujurnya dia ini kan memang energinya kuat banget, belum siap untuk berkomitmen ya, atau menuju ke sebuah pernikahan. Mungkin karena memang mentalnya belum siap, atau mungkin karena keuangan yang belum siap, sehingga saat ini tuh dia nggak tahu sebenarnya tujuan dia itu mau kemana. Maka dari itu uh, si dia ini mungkin sampai sekarang ya, masih sampai sekarang itu masih suka pindah-pindah hati, atau pindah-pindah bisa masih gonta-ganti pasangan. Ya mungkin sampai saat ini dia masih sering menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Oke, karena ini udah berpisah dengan kamu, jadi bisa nggak aku sebut ini pihak ketiga. Intinya saat ini tuh dia masih menjalin hubungan dengan yang lainnya juga gitu. Karena itu dia belum tahu dia harus berbuat apa dan tujuan hati dia itu mau ke siapa. Masih ada keraguan, masih ada ketidakyakinan dalam diri dia siapa yang ingin dia miliki. Kalau dibilang tentang cinta, ya cintanya ke kamu, tapi masih ada jiwa bebas gitu loh. Ya, masih ada pemikiran yang impulsif dari dia. Jadi misalkan nih di sekitaran dia nih, di dekat di teman-teman kantornya ternyata ada yang single terus cantik. Nah, dia suka. Ya, mungkin suka karena dia cantik atau ganteng gitu. Ya udah, dia ngejalanin hubungan sama orang itu. Tapi kalau ditanya tentang komitmen, enggak. Dia enggak ada niatan untuk berkomitmen dengan orang itu. Gitu loh. Ya, karena memang sebenarnya ini kuat banget si dianya memang yang belum siap untuk berkomitmen gitu. Jadi saat ini pun dia masih suka gonta-ganti pasangan kayak gitu. Karena yaitu dia belum tahu pada siapa hati ini akan dia berikan. Gitu loh. Maksudnya kalau perasaan ya sama kamu takut kehilangan, tapi kayak masih suka ya kesana sini gitu. Tapi kalau untuk komitmen belum. Bahkan mungkin dalam karir pun seperti itu ya, karir pun dia masih kesana sini, mungkin dia nggak punya pekerjaan tetap ya, masih kerjaannya itu kayak luntang lantung gitu loh ya, nggak menetap di satu kantor tertentu, dia masih kesana sini sana sini, atau mungkin cari kerja baru, cari kerja yang lain seperti itu ya. Jadi karena memang dia itu nggak tahu dia harus berada di tempat yang mana, itu nggak tahu gitu loh. Jadi masih luntang lantung lah dia ini ya. Oke, jadi aku rasa cukup ya, dan sorry nih kalau di ending video ini suaranya makin kecil ya, soalnya stok mic aku habis karena ternyata nggak tahu tiba-tiba rusak semua. Oke. Oke, aku rasa cukup untuk zodiak. Zodiaknya ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Untuk alfabetnya ini bisa nama kamu, nama dia, nama inisial, atau apapun huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Oke. Oke. Oh, banyak sekali ya. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.